Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu faslun, ini sebuah pasal kali ini akan menjelaskan fi ismi zakawati ala mustahiqiha, mengatur pembagian semua zakat kepada mustahik. Karena kemarin kita sudah bahas yang wajib dijagati dari harta dan kekayaan yang kita miliki ada banyak versi, dari mulai peternakan, perkebunan, niaga, simpanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan zakat ini harus dibagi kemana saja saluran zakat. Mohon jangan sampai salah, ikuti petunjuk Allah di dalam surah At-Taubah yang tertera di dalam
dalam surah At-Taubah. Saya keluar sedikit. Tulisan Aziz itu begitu Pak. Ain Z, Ia Z. Kalau kita punya anak namanya Aziz, jangan sampai salah tulis. Kebanyakan Aziz itu, nama Aziz disebut, ditulis dengan bahasa Indonesia A-J-I-S, disebut Aziz. Kalau tulisannya begitu, itu lari dari tujuan 180 derajat. Aturan tarik ke depan kena berbalik 180 derajat, malah balik ke belakang. Karena makna Aziz itu mulia. Tapi kalau kita tulis dengan tulisan yang salah, ditulis A-J-I-Z, maka ajaza. Ajaza itu maknanya bukan mulia lagi, tetapi apes, lemah. Salah satu sifat Allah dalam sifat 20, al-ajzu, mustahil Allah lemah. Ajzu, ajiz itu maknanya lemah. Dari aziz maknanya mulia menjadi ajiz, nama maknanya lemah. 180 derajat berubah. Aziz artinya gagah perkasa, ajiz lemah, tiada berdaya. Apalagi kalau ditulis dengan A-J-I-S, ajiz, nggak tahu maknanya itu kalau lari kemana itu. Pulang itu. Biqaul ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu. Kalimat ini pakai ada watul hasri namanya. Dalam ilmu nahwu ada watul hasri pakai innama, bukan inna lagi, tapi innama. Artinya ada watul hasri membatasi jumlah, tidak boleh lebih dari 8. Tidak boleh, kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Itu fungsinya ada waktu rasul. Innama shadaqat, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, hanyalah untuk orang-orang fakir. Salah untuk menteri agama. Kalimat innama shadaqat, Bapak lihat ditafsir di kitab fikihnya, dalam tafsir-tafsir yang lain maknanya zakat. Termasuk di dalam kitab ini innama shadaqat, sesungguhnya zakat. Zakat itu bukan sedekah. Sang menteri agama mengatakan zakat itu tidak bid'ah. Yang ada di Al-Quran innama shadaqat itu maknanya sedekah, bukan zakat. Suruh baca tafsir menteri agama. Sedekah di sini artinya zakat, bukan sedekah sunnah, tapi zakat wajib. Walaupun makna kalimatnya sedekah, tetapi tafsirnya zakat. Kalau nggak ada tafsir, memang sedekah. Zakat itu lil fuqara, hanyalah untuk orang-orang yang fakir.
zakat untuk dirinya sendiri harus dihabiskan. Nah, kalau diambil dari kata ambil zakat, berarti pengurus masjid itu tidak boleh menyimpan uang, harus difungsikan semuanya, digunakan semuanya untuk meluluskan niat sedekah supaya jadi jariah. Ketika uangnya diletakkan, berarti jariah itu tidak berjalan karena diletakkan. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf dibujuk di hatinya. Orang-orang yang masuk Islam tapi gelisah setelah Islam, dia miskin. Kena rata-rata begitu. Dia nonis, hidupnya kaya raya, bisnisnya lancar, jualan goreng pisang aja untungnya miliaran. Begitu masuk Islam, itu datang ujian dari Allah. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Hati-hati kalau kalian mengatakan beriman untuk menyatakan benar dan tidaknya beriman, kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bisnisnya turun, uangnya kurang, dan sebagainya. Orang-orang yang semacam itu harus dikasih dari bagian zakat atau dibujuk hatinya supaya tenang istiqomah memeluk agama Islam. Wakil dan keempat, untuk memerdekakan budak tanpa sahaya. Program utama Rasulullah SAW, program unggulan Nabi Muhammad SAW, memerdekakan perbudakan, dan sukses program unggulan. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu perbudakan yang ada di kota Makkah, Madinah dan sekitarnya itu masih menyebar luas. Viral perbudakan, termasuk salah satu sahabat yang orangnya masih hidup di dunia tapi terompahnya sudah mendengar ada surga. Itu adalah seorang budak Bilal. Ketika Rasulullah SAW lahir, program unggulannya membebaskan manusia dari perbudakan. Alhamdulillah sukses. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan yang ada di Arab Saudi. Cuma Indonesia gagal paham. Di Arab Saudi sudah tidak ada perbudakan lagi. Di Arab Saudi sudah tidak ada abid lagi. Di Arab Saudi sudah tidak ada amat lagi. Dari Indonesia dikirim abid, dikirim amat, dikirim hamba saya lewat agent TKW. Karena kebiasaan para Arab itu berkecimpung dengan perbudakan, maka TKW yang datang dari Indonesia itu mereka menganggapnya sebagai budak, sebagai amat. Maka jangan kaget kalau ada TKW pulang dari Arab Saudi, pulangnya ke Indonesia sudah bawa anak, karena dianggap amat yang halal diperlakukan sebagaimana amat asli. Karena orang Arab itu membayar ke agent dengan sekian mahal harganya, karena mereka mau membayar mahal karena dianggap sebagai seorang amat. Mereka beli bukan mahal. Wal-gharimina, dan orang-orang yang berutang, berpiutang. Cuma gharim ini orang yang berpiutang untuk mengamalkan untuk jasa kebaikan. Punya utang karena membangun masjid, punya utang karena membangun pesantren, punya utang karena membangun jalan umum. Itu disebut gharim, hak dari masyarakat. Tapi kalau
punya utangnya gara-gara pinjol, itu nggak masuk. Dia juga punya utang. Wah, bisa gini lagi. Dan orang-orang yang masuk dalam penerangan di jalan Allah. Nah, ini di Jakarta Ramadan kemarin kontroversi. Apakah Ustaz termasuk bisa dibilang? Ada yang mengatakan Ustaz yang mengajar gaji yang tidak dapat gaji dari pemerintah itu bisa dibilang karena fungsi Ustaz sesuai dengan kitab ini penerangan di jalan Allah. Karena Ustaz itu fungsinya menerangkan hukum, menerangkan kepada manusia agar berjalan di jalan Allah. Tapi ada orang yang tidak setuju dengan ini. Kontroversi hal yang biasa. Yang penting kita punya referensi. Kita apa referensi? Wa bisri dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ila akhiri sampai akhirnya ayat wa yaitu zahirun jelas ghaniyun tidak perlu disyar'i disyaratkan lagi. Yang lafaz ini jumlah lafaznya tidak perlu diperjelaskan. Memang sudah ada, nggak perlu dijelaskan 8 kawan sekian, nggak perlu dijelaskan 8 ribuan sekian, nggak perlu dijelaskan lagi, disyaratkan lagi, ditafsirkan lagi 8 tambah berapa, cukup tok 8. Tidak boleh dikurangi